Oke, welcome back to Kode Serabutan dan saat ini kita akan review kursi ini, Rexus Swift. Kursi ini kursi lesehan gaming yang mantap. Aku sebenarnya nggak bisa bilang gaming ya. Standar gaming itu kayak gimana sih? Tapi karena ini yang ngeluarin Rexus ya. Rexus kan biasanya produk-produknya gaming-gaming gitu ya. Ya mungkin aku bisa kategorikan ini sebagai kursi lesehan gaming gitu. Tapi kalau secara look sih nggak kelihatan kayak gaming banget sih. Kan kalau gaming biasanya warna-warni gitu, ada corak-coraknya, hitam bahkan warnanya biasanya ya. Untuk masalah desain menurutku ini nggak terlalu gaming karena nggak ada corak-corak yang mencolok gitu kayak gaming pada umumnya. Cuman ini tuh modelnya lebih casual gitu, dan sebenarnya aku lebih suka model-model yang kayak warm casual gitu, yang soft gitu, lebih enak dipandang gitu, nggak terlalu nyentrik. Tapi ini saya beli yang warna krem karena kehabisan gitu, udah ludes gitu yang hitam. Sebenarnya ada 3 warna ya, ada hitam, brown, sama yang krem ini. Untuk kursi ini bahannya bagus banget, untuk kainnya tebel, jahitannya juga rapi, terus isinya itu dakron, jadi ini empuk banget gitu. Dakron itu bahan sintetis yang digunakan biasanya kayak ya buat boneka kayak gini, atau bantal gitu ya, atau kalau nggak sofa-sofa gitu. Sandarannya juga bisa di-adjust, yang ke depan banget atau ke belakang banget juga bisa. Kakinya juga ini udah besi, sama sandarannya juga punggung ini kayaknya ini besi juga sih. Aku ketok-ketok nih berasanya besi gitu. Jadi lebih kokoh lah kalau misal kalian sender-sender kayak gini gitu, masih oke. Langsung aja masuk ke kontranya ya. Jadi biar nggak puji-pujian terus. Yang pertama masalah putar ini enak banget ini. Putarnya itu smooth, nggak ada bunyi kretek-kretek atau apapun gitu. Karena di bawahnya ini tuh ada kayak rollernya gitu. Kalau orang sini bilangnya tuh klaker gitu. Tapi klakernya ini gede, jadi lebih kuat. Dan mungkin kalau digesek-gesek ini olinya bisa aus sih. Tapi itu butuh jangka yang agak panjang kayaknya. Tapi kalian bisa kasih oli sendiri gitu. Tapi harusnya nggak dalam jangka pendek sih kalau klaker kayak gini. Untuk putaran kursinya sendiri pun ini bisa diputar kalau kita duduk di kursinya gitu. Nggak bisa kalau misal kayak gini. Nah, kalau nggak diduduki, kalau diputar langsung kursinya, itu bagian kakinya ini tuh agak kegeser sedikit gitu. Jadi sebenarnya kursi ini tuh nggak terlalu berat-berat banget. Dan fitur untuk mutar kursi kayak gini itu lebih cocok waktu diduduki aja sih. Kalau misal kalian posisinya berdiri kemudian mau mutar kursinya, ya kakinya bakalan agak geser-geser sedikit gitu. Karena kakinya ini nggak punya anti slip, jadi udah besi aja yang bulat gitu. Kalau misal kalian pakainya di lantai yang nggak ada karpetnya kayak gini, mungkin bisa kena lecet-lecet sih. Mending kalian pakai kursi ini tuh yang ada karpetnya. Aku sih nyaraninnya kayak gitu. Karena ini nggak ada anti slipnya, jadi saya tetap pasangin gabusnya gitu. Ya biar lebih keset aja gitu, daripada besi doang langsung nempel di karpet. Oke, setelah fitur putar-putaran kita masuk ke kainnya. Karena kain dari bantalan ini itu nggak bisa dilepas. Agak kecewanya gitu ya. Apalagi ini warnanya krem. Kalau misal kita gunakan terus-menerus, bakalan bisa kena kotoran gitu. Entah ini rambut gesek-gesek gitu, mungkin kita habis keluar kemudian langsung masuk, nggak keramas gitu, langsung kita gesek-gesek gini, ini bakalan ya bisa jadi hitam gitu. Nah, untuk menanggulangi itu kalian harus berupaya sendiri gitu. Sebenarnya cover ini tuh bisa dilepas ya. Di sini tuh ada resleting yang di bagian pinggiran ini. Itu gampang banget dilepas, tapi tidak dianjurkan untuk dilepas. Karena kalau misal dilepas itu isinya langsung keluar sih. Karena ini tuh nggak double, isinya itu langsung dakron. Jadi habis kain itu langsung dakron. Kalau misal resletingnya dibuka, isinya bakal amburadul gitu. Saya nggak nyaranin dibuka, tapi mungkin kalian bisa mengatasinya pakai handcraft sendiri ya. Kalian jahit kain gitu buat sarungnya bantalan ini gitu. Aku sih minta tolong ibuku ya bikin sarungnya. Tapi ya agak glossy banget gitu loh. Ya nanti tak pakai ya kalau oh shit man. Ini warnanya glossy banget sih. Nanti aku pakai waktu off cam aja. Kurang estetik sih. Tapi itu membantu banget. Of course. Ya itu sih sedikit kecewanya karena ini tuh gak bisa dicuci gitu. Terus untuk tinggi kursinya, ya aku pikir kursinya ini gak terlalu tinggi-tinggi banget gitu. Ternyata ya lumayan tinggi. Ini kalau diukur pakai jari tanganku ini 20 sentian. Jadi sekitar 20 senti. Tapi yang bagian sudutnya ini itu lebih rendah daripada yang bagian pangkal kakinya gitu. Jadi posisinya tuh kayak V gini. Jadi nggak lurus L tapi kayak gini. Dan itu sebenarnya nyaman banget gitu. Kalau misal kalian duduk ini tuh kayak disedot ke kursinya gitu. Jadi aduh nyaman banget, enak, empuk. Tapi karena tingginya 20 sentian itu dan
meja saya ini tuh saya pesan kakinya itu 45 cm. Jadi kalau misal aduh tuh kan kena kalau kaki saya itu masuk kayak gini ngepres banget ya. Tapi untuk kerja enak sih. Kalau agak mepet kayak gini tuh enak, posisinya itu 90 derajat dari tangan gitu. Tapi ya itu yang susah itu waktu keluar gitu. Waktu keluar harus hati-hati. Oke, itu masalah tinggi. Kemudian ada masalah panas. Sebenarnya ini nggak terlalu panas ya kalau misal dibandingkan kulit gitu. Kalau bahannya leather itu bakalan cepet panas dan aku nggak suka banget kursi yang kayak gitu. Untungnya ini tuh ya pakai kain yang biasa dan ruangannya juga pakai AC jadi lebih mendukung, jadi lebih nggak cepet panas gitu. Kalau misal ruangannya nggak pakai AC itu mungkin kalian bakal cepet ngerasa panas. Tapi untuk pengalaman saya sih, saya duduk di sini 3 jam gitu baru ngerasa kayak ya anget aja sih, nggak terlalu panas-panas banget gitu. Panasnya itu berfokus sama ujungnya ini ya, lengkukannya gitu, karena itu yang kita senderin dan sirkulasi udara di situ nggak masuk gitu pastinya, karena udah empuk banget badan kita kan masuk tuh ke kursi, jadi anginnya nggak ada dan akhirnya bisa terjadi panas. Tapi itu nggak apa-apa, aku ngatasinya pakai sandaran punggung ya. Jadi kalau dilihat kayak gini, dan itu saya beli sendiri biar punggungnya itu nggak langsung melengkung, dan itu aku nggak suka banget. Kursiku yang sebelumnya yang harganya 200 ribuan itu juga aku pakai ini nih biar lebih nyaman. Kalau misal kalian punya kursi yang nggak ada sandaran buat punggungnya, saya saranin sih beli itu sih, biar punggungnya itu lebih rileks gitu, karena ini kan pakai jaring-jaring dan udaranya itu bisa masuk. Oke, kemudian untuk harganya ini 1.299.000 ya, 1,3 lah ya. Dan harga itu kira-kira kursi gaming rata-rata segitu kan ya, 1 jutaan gitu ya. Kalau misal kita bandingin sama kursi gaming yang harganya hampir sama dengan ini gitu, menurutku masalah build quality ini bisa menang gitu daripada kursi-kursi gaming yang harga segitu tapi biasanya bodinya itu pakai plastik tetap. Mungkin kakinya doang yang pakai besi, tapi sandarannya itu plastik. Saya pernah tuh coba kursi gaming punyanya temen dan akhirnya patah gitu yang bagian punggungnya, karena mungkin berat orangnya itu sekitar berapa ya, 70-80 kalau nggak salah. Dan orang itu kalau misal duduk di kursi pasti nyandar gini, dan nyandarnya ini kalau misal kita nggak nyaman itu kita biasanya neken sandarannya. Nah gitu, itu kebiasaan semua orang lah, mungkin ya rata-rata kayak gitu ya, pasti nekenin sandarannya buat nyamanin duduknya gitu. Dan karena kebiasaan itu ya, kalau misal kursi kalian bahannya plastik, aku nggak bisa jamin gitu. Temenku yang beli harga 1,5 aja bisa patah gitu, bisa aja dia kena tipu sih waktu beli kursi. Tapi who knows, kalau mungkin harganya naik dikit bisa buildnya besi gitu lebih oke. Ini kan full besi, jadi lebih kokoh lah daripada kursi-kursi gaming yang ada kakinya gitu. Ya kursi ini tuh nggak ada sandaran tangannya ya, jadi mungkin ini yang kurangnya. Kalau misal ada sandaran tangannya gini itu lebih enak sih menurutku ya. Namanya kursi kalau misal ada sandaran tangannya itu lebih enak gitu, apapun kursinya. Oke, segitu saja. Mungkin ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah gitu. Jangan lupa like, subscribe, and share. See you in the next video. Bye.